Berikutnya ini dari Ibu Lia dari Kediri. Maaf mau tanya, kenapa ya anak saya kalau diajar ngaji, baca, tulis susah? Padahal saya sudah ngajar teman-temannya. Dia ngaji di musola, sedangkan anak saya sendiri susah kalau diajak serius. Kalau misal saya suruh ngaji di luar, bagaimana nasib anak-anak, nggak ada yang ngajari mereka. Nah, ini mohon bantuan solusinya untuk saya sebagai ibu yang tidak mau anaknya ketinggalan sama anak lain. Ini kasusnya adalah seorang guru, dia berhasil mengajar anak-anak ideologisnya, tetapi anak biologisnya jadi karena kesusahan. Kebanyakan kasusnya ya. begitu, Pak. Itu gini. Jadi orang tua itu kan, mohon maaf ya, anak ini kan 24 jam bersama orang tua. Otomatis semua kebiasaan orang tua dia memahami, gitu ya. Kok mohon maaf, kok di rumah orang tuanya seneng nonton drakor, sinetron, macam-macam kegiatannya, misalnya 80% kegiatannya tidak belajar, kemudian anak diajak belajar pasti sulit. Jadi ini beratnya orang tua juga. Jadi kenapa kok dia sama gurunya enak diajar, sama orang tuanya sulit? Karena dia bertemu gurunya dalam kondisi belajar, siap belajar. Dia setiap sekolah kan sudah termindset dia belajar di sekolah. Maka ketika dia calistung di sekolah itu tidak jadi kendala. Tetapi ketika dia di rumah, kita ajak belajar, mindset dia di rumah bermain loh. Karena lihat bapak ibunya bermain, tidak mengalokasikan waktu untuk belajar, itu jadi problem. Maka kalau saya menganjurkan atau tips ya, setiap durasi di rumah itu kalau boleh bapak ibu apapun profesinya harus menyempatkan seberapa jam, 1 atau 2 jam untuk berkegiatan belajar, literasi lah minimal, membaca buku bersama anak-anak. Itu akan membuat mindset anak-anak bahwa ada waktu belajar di rumah, sehingga di rumah itu tidak hanya sekedar untuk bermain. Makanya nggak akan serius. Nah, makanya butuh tadi ada waktu. Kalau zaman dulu ya, orang tua kita itu kan biasanya durasinya habis maghrib sampai isya itu wajib ngaji ya. Itu akan mindset kita kalau di rumah, oh ngaji gitu. Mindsetnya itu, maka ketika belajar ngaji di waktu itu pasti akan serius, siapapun gurunya, entah itu orang tua atau siapapun. Karena mindset itu dicipta dari kebiasaan anak ya. Makanya kalau mohon maaf kalau kita sulit mendidik anak, mungkin anak melihat bahwa di rumah itu tempat santai, tidak tempat belajar. Untuk itu butuh ruang ya, 1 atau 2 jam. Apalagi daring begini kan, otomatis orang tua yang kayak ngajarin anaknya gitu ya. Iya. Kalau sebenarnya meskipun nggak daring, kalau nggak ngajarin, memberi contoh. Nah, kita kan nggak bisa langsung maksa. Syukur-syukur kan tadi kalau sudah perhatian kan kita bisa berkomunikasi ya. Pertanyaan sekarang ada penelitian bahwa orang tua itu mampu berkomunikasi dengan anak itu hanya 20% dari 100% orang tua yang diteliti sampling itu. Jadi berarti anak itu ternyata nggak terbuka sama orang tua. Kalau dia terjadi sesuatu nggak mau cerita, tertutup. Itu menunjukkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak ini tidak tuntas. Jadi nggak mau cerita itu. Makanya kalau ibunya suka marah-marah, bapaknya yang harus mengambil sikap. Supaya anak ini terbuka, nanti dia cerita, curhat sama bapaknya. Kalau saya ya ambilnya itu, karena saya jarang ketemu anak, maksudnya ketemunya kalau sore, kadang banyak tugas. Posisi curhat ya harus di saya. Nah, itu kadang ibunya kan nggak percaya, saya rekam. Nah, ternyata ya curhat, si kecil pun juga curhat. Ibunya suka marah-marah, suka jiwit, kan ketahuan semua. Gitu. Dan ayahnya juga jangan menjadi Superman. Habis itu terus ibunya dimarahin, kamu kok jiwit-jiwit ya? Enggak, ya kita harus diskusi. Lah, di rumah materinya sederhana aja. Ada yang kurikulum itu direncanakan, ada yang insidental, menyelesaikan problem ya. Kalau direncanakan, yang jadi masalah pendidikan keluarga itu tidak ada evaluasi. Ini yang jadi problem. Orang bisa merencanakan, bisa melaksanakan, tapi nggak pernah dievaluasi. Padahal evaluasi ini penting. Makanya me time orang tua penting loh. Berdua ke kafe yang dibicarain anak. Nah, itu penting. Ada nggak itu? Gimana kemarin kok gini? Itu harus ada. Supaya apa? Supaya nanti
pengingat untuk mereka berdua ya. Wong namanya marah itu kan kadang yo keceplosan bisa, tapi kan kita bisa menutup itu tidak menjadi luka yang berkelanjutan untuk anak, ini penting. Jadi nanti anak juga akan ada efeknya. Jadi gini ya, tidak ada keberhasilan pendidikan orang tua itu diukur dari keluarga lain, nggak boleh. Jadi keberhasilannya harus diukur oleh keluarga sendiri, gitu. Maka kita seperti saya misalnya jadi konsultan nggak boleh loh nyalah-nyalahkan keluarga orang. Kamu nggak mengalami kok. Ya kita sebagai orang tua berkewajiban mempersembahkan pendidikan untuk anak kita. Kalau ada orang lain kita sebatas menganjurkan. Hari ini misalnya di YouTube ya saya sebatas menganjurkan, memberi contoh, barangkali cocok. Kalau tidak cocok, tugas orang tua mencari yang cocok dengan beragam metode itu. Syukur-syukur tetap kan ditambahi dengan doa itu kan ada kecocokan. Ya cocoknya anak dengan orang tua itu komunikasinya tuntas, semua problem itu akan terceritakan dan itu menjadi mudah untuk orang tua. Masalah makan saja, sebenarnya aku nggak suka, tapi karena bunda itu marah-marah jadi aku tuh terpaksa makan. Nah ini makan dia kan jadi nggak nyaman gitu lah. Itu berarti nggak tuntas ya Pak? Nggak tuntas komunikasinya. Harusnya kan dia bilang sama bundanya, Bun gimana ya kalau masakannya ganti Bun, jangan yang ini gitu loh. Kan kadang udah ini aja, adanya ini kok udah dimakan. Biasa gitu. Nah cuman setelah itu anak nggak tersolusikan, dia cerita ke siapa gitu? Ke bapaknya. Oh gitu ya, terus kamu maunya gimana? Ya gini aja, gimana kalau tak solusikan, kamu makan punyanya bunda nggak apa-apa, nanti kalau pengen misalnya kita keluar kita bareng-bareng. Lah itu kan solusi. Artinya luka yang dia punya, kenyamanan yang ketidaknyamanan itu ada perimbangannya, kenyamanan itu penting untuk menstabilkan emosi gitu. Terus gini, satu lagi tadi, karena orang tua itu bukan Superman juga, kita butuh masukan dari luar. Masukan itu bukan kok langsung kita pakai, kita filter. Kita filter tuh sesuai nggak dengan kita. Jangan semuanya masukan kita masukkan. Saya meskipun belajar sinau berdua dengan istri, kebetulan istri mau diajak belajar, itu juga kadang terpukul ya dengan masukan orang lain, utamanya psikolog. Jadi kemarin kita konsultasi, hasilnya ini kritika tertajam adalah bahwa yang besar, kalau yang kecil nggak masalah, yang besar itu catatan besarnya kurang kasih sayang. Wah ini kan terpukul. Ini kan terpukul kita. Iya betul. Gimana ini? Akhirnya kan berarti selama ini kita nggak berimbang. Mungkin terlalu sayang sama adiknya karena adiknya lucu. Nah ini kan nggak boleh. Maka itu kritikan buat kita. Jangan kemudian kita emosi. Ini psikolognya nggak benar, ya nggak bisa. Itu yang baik kita ambil dan kita selalu berterima kasih ada kritikan orang lain, terus kita memperbaiki. Jadi ini sampai agak nangis saya karena menghayati. Jadi si besar ini sampai kurang kasih sayang tuh bener-bener membuat saya kaget. Ya Allah, selama ini berarti begitu. Ternyata bener. Trouble-nya dia itu karena perhatiannya kurang. Dan mungkin orang tua juga nggak ngerasa gitu Bang. Iya. Terus kita bangga bahwa si besar ini sering baca buku. Ternyata baca buku itu pelarian menurut psikolog. Waduh, ini kan jadi problem kita. Akhirnya sekarang kita stop bukunya. Dia suka membaca buku banget ya. Sehari bisa 10 buku gitu ya. Ternyata awalnya saya bangga, ini anak saya suka baca buku. Ternyata pelarian. Ini berarti kan jelek. Sekarang kita batasi. Sekarang malah gitu nggak Pak? Ya, iya, ini kan kritikan ya. Artinya tadi bahwa saya menyimpulkan anak saya membaca buku sendiri, tekun sampai 10 buku itu adalah sebuah prestasi. Itu pertama begitu. Setelah ada kritikan dari orang lain, saya mengevaluasi diri bersama bundanya. Ternyata ada masukan kayak gini. Oh iya itu benar. Dia ternyata ketika kita guyon sama adiknya, dia merasa kurang perhatian, akhirnya pelariannya membaca buku. Dan membaca buku ini menjadi tidak prestasi gitu. Padahal harusnya itu kebanggaan untuk orang tua ya Pak. Ya, saya memang bangga awalnya. Anakku senang baca buku. Saya support buku apa yang dia minta saya beli. Tapi setelah ini ya tidak. Kita batasi baca bukunya 3, itu pun dalam kondisi belajar. Selebihnya harus ada penemanan orang tua. Kayak gini. Dulu sebelum adiknya lahir, dia bahagia banget. Akhirnya kita mau refleksi ya. Dia mulai begini tuh setelah adiknya lahir, ada kecemburuan macam-macam. Dan kata psikolognya enteng-enteng aja karena dia enggak punya anak, wajar aja itu. Ya kita sebagai orang tua nggak bisa. Ini contoh ya, kalau orang tua di rumah itu jadi memang pendidikan ini
kalau jadi concern di rumah ya jadi tekanan juga bagi orang tua. Okay.